Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Dan berikut ini kita akan sampaikan terkait dengan pemberlakuan PPKM di era normal baru saat ini yang membangkitkan kembali harapan pertumbuhan untuk sektor retail. Lantas sebenarnya seperti apa dari tren pertumbuhan industri retail Indonesia dalam 5 tahun terakhir? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bagaimana sih kinerja dari pertumbuhan industri retail Indonesia dari tahun 2016 hingga proyeksi tahun 2021 ini. Kita akan lihat, di tahun 2016 kita lihat pertumbuhan industri retail mencapai 8% dan ini adalah data dari Aprindo ya, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Kemudian di 2017 ada sedikit penurunan dari pertumbuhan industri retail menjadi 7,5%. Namun di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2018 sudah mulai ada kenaikan kembali dari pertumbuhan industri retail menjadi 9%. Dan di tahun 2019 melemah sedikit jadi 8,5%. Nampaknya memang fluktuatif sekali pergerakan dari industri retail sendiri ya di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Kita lihat 2019 sudah ada sedikit turunan 8,5%, namun di tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia, ini tentu akan menghantam pertumbuhan ataupun kinerja dari industri retail karena adanya beragam program-program pembatasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sehingga membatasi pergerakan manusia, pergerakan masyarakat, entah itu ingin melakukan bepergian untuk belanja ataupun rekreasi, sehingga mau tidak mau yang tertekan salah satunya adalah industri retail. Kita lihat di tahun 2020 proyeksi untuk pertumbuhan industri retail hanya mencapai 3,5% saja dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 8,5%. Dengan adanya pandemi COVID-19, industri retail untuk tahun 2020 hanya diproyeksikan tumbuh sekitar 3,5%. Adapun kita lihat di tahun 2021 ini dengan adanya program vaksinasi, kemudian mulai terlihat efektivitasnya pelaksanaan dari pembatasan sosial masyarakat begitu ya. Ini bisa menjadi salah satu harapan bahwa industri retail bisa tumbuh kembali di tahun ini hingga 4,5%. Ya, kita tahu bahwa proyeksi pertumbuhan sektor retail di tahun ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini juga menunjukkan adanya optimisme yang diusung oleh para pelaku industri retail di Indonesia. Dan optimisme tersebut sejalan sebenarnya dengan langkah atau stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, begitu ya, terkait dengan adanya pemulihan ekonomi. Seperti apa saja? Ada vaksinasi, kemudian bantuan sosial. Namun, tentu saja pemirsa, pemulihan dari sektor retail ini akan berjalan bertahap untuk dapat mengembalikan lagi tren pertumbuhan seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Dan kemudian salah satu indikator yang menjadi pertimbangan oleh pebisnis retail adalah indeks keyakinan konsumen. Nah, kita akan lihat seperti apa sih pertumbuhannya dari indeks konsumen sendiri. Ini kita lihat berdasarkan data dari Bank Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan. Indeks keyakinan konsumen ini dari bulan Januari di tahun 2019 hingga Januari 2021. Fluktuatif tapi memang ada sedikit tekanan ya. Adanya pandemi sehingga agak sedikit menurunkan indeks keyakinan konsumen Indonesia. Di bulan Januari tercatat sekitar 121,7, namun trennya di bulan berikutnya Februari ada penurunan hingga 117,1 dan selanjutnya di bulan Maret menjadi 113,8. Dan kalau kita cermati pergerakannya di sepanjang tahun 2020 hingga 2021 memang cenderung landai. Di bulan April hingga bulan Oktober ini kecenderungannya melandai meskipun tipis saja begitu kenaikan-kenaikan yang dialami oleh indeks keyakinan konsumen sendiri. Dan kita lihat akhir tahun 2020 ada lagi pelemahan setelah di bulan November kenaikan begitu ya, dari Oktober 79 kemudian meningkat jadi 92 poin dan di bulan Desember turun lagi 96,5. Adapun indeks keyakinan konsumen di bulan Januari 2021 tercatat 84,9.
Ya, Bank Indonesia menilai tren penurunan dari indeks keyakinan konsumen ini terutama diakibatkan melemahnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi dalam 6 bulan mendatang. Namun demikian, meski menurun, Bank Indonesia menilai ke depan bahwa konsumen ini masih cukup optimis terhadap perakiraan dari kondisi ekonomi dalam 6 bulan ke depan. Meski indeks masih menunjukkan tren melemah dari bulan Desember 2020. Nah, penurunan dari kinerja industri retail ini juga berdampak pada kinerja emiten retail di Bursa Efek Indonesia hingga kuartal 3 di tahun 2020 lalu. Kita akan simak seperti apa informasinya di infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, ada beberapa emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang berbasis retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat ini pendapatannya di kuartal 3 2020 seperti apa. Untuk S Hardware dengan kode saham ACES ini kita lihat pendapatan pada kuartal 3 di tahun 2020 tercatat sekitar 5,48 triliun rupiah. Dari sisi pertumbuhan secara year on year atau secara tahunan ada penurunan hingga 8,27%. Ini kinerja di kuartal 3 tahun 2020. Kemudian ada Era Jaya atau Era. Kita lihat juga pendapatan di kuartal 3 mencapai 23,17 triliun rupiah. Namun juga tercatat ada dari sisi penurunan pertumbuhan kinerja emiten ini di tahun 2020 sekitar 1,86%. Kemudian Matahari, ini kita lihat pendapatan sekitar 3,33 triliun rupiah atau pertumbuhannya mengalami tekanan yang cukup dalam, double digit hingga 57,5%. Hanya MAP saja atau Mitra Adi Perkasa yang nampaknya tumbuh positif sekitar 62,1% secara tahunan. Ini adalah pendapatan di kuartal 3 tahun 2020 yang mencapai 3,4 triliun rupiah. Dan selanjutnya ada Ramayana atau RALS yang juga ada pendapatan yang mengalami penurunan cukup dalam. Bahkan kita tahu juga ada beberapa gerainya juga harus tutup begitu ya karena terdampak pandemi COVID-19, di mana pendapatan di kuartal 3 tahun 2020 tercatat 1,9 triliun rupiah atau turun 56,88%. Ya, pemirsa, kinerja tersebut dapat dikatakan mencerminkan bahwa kinerja emiten retail yang masuk dalam indeks Kompas 100 sampai dengan akhir tahun lalu. Namun, meski mencatat kinerja yang menurun, emiten retail masih optimis dalam menghadapi tahun 2021 ini, di mana rencana ekspansi tetap disusun untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari emiten terkait. Nah, kita akan lihat dari sisi lain, besarnya pasar industri retail di tanah air ini juga menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan indeks retail tertinggi. Seperti apa? Kita akan saksikan dalam infografis berikut ini. Ya, ini adalah 5 besar negara dengan indeks retail tertinggi yang datanya kita himpun dari tahun 2019 berdasarkan dari ET Kearney. Ya, kita lihat apa saja. China ini adalah negara dengan indeks retail tertinggi di tahun 2019 di mana penjualan retailnya mencapai 3,86 triliun dolar Amerika dan dari sisi indeks sekitar 70 poin. Dan selanjutnya kita lihat ada Malaysia dengan penjualan retail sekitar 110 miliar dolar Amerika. Indeksnya masuk 61,9. Sementara ada India yang berada di posisi kedua setelah China ya dengan penjualan retail mencapai 1,2 triliun dolar Amerika di mana posisi indeks 69,2 dan kita lihat berikutnya ada Ghana dengan penjualan retail 24 miliar dolar indeksnya di 59,2 dan terakhir Indonesia penjualan retail yang mencapai 396 miliar dolar Amerika indeksnya di 58,7. Itu dia beberapa negara dengan indeks retail tertinggi di tahun 2019 dan kita tentu berharap bahwa nilai pasar retail yang besar ini mampu mendorong kinerja para pebisnis retail untuk lebih meningkat lagi dan pada akhirnya mampu berkontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional khususnya di masa pemulihan ekonomi Indonesia saat ini.
Baik pemirsa, semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran begitu ya bagaimana kinerja industri retail dari beberapa tahun sebelumnya hingga proyeksi di tahun 2021 ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain.